Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 5 mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini materi pertemuan 5 saat ini kita masuk ke materi terkait desain antarmuka atau interface. Nah, di sini untuk desain antarmuka atau interface perlu kita perhatikan prinsip-prinsip yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan desain antarmukanya. Yang pertama, merefleksikan model mental user. Merefleksikan model mental user di sini lebih terkait kepada pemahaman kita mengenai user-user yang akan menggunakan aplikasi kita selanjutnya. Harus kita analisis juga nih penggunaan atau si pengguna yang akan menggunakan aplikasi yang akan kita bangun ini ditujukan oleh siapa, gitu. Misalnya oleh pengguna-pengguna yang memang masih awam akan teknologi atau penggunaan akan komputer, itu berarti kita harus memperhatikan segi user tersebut dalam merancang antarmuka. Jadi biar pada saat kita merancang antarmuka jangan terlalu ribet gitu. Lalu pengalaman dari si pengguna yang akan mengakses aplikasi kita ini, apakah sudah mempunyai pengalaman sebelumnya dengan aplikasi serupa yang akan kita bangun atau tidak, itu juga harus kita pikirkan di situ. Selanjutnya di dalam prinsip desain antarmuka di sini ada faktor eksplisit dan explicit action dan juga implied action. Explicit action di sini adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk manipulasi suatu objek. Ya, di sini saya contohkan ada dua gambar di sini, gambar yang saya ambil dari menu-menu Office, Microsoft Office, dan juga di sini yang ada di dalam menu salah satu media sosial, yaitu Facebook ya. Mungkin kalian sudah familiar dengan icon ini. Di sini yang di dalam menu Office di sini, coba kalian perhatikan untuk dua gambar ini deh. Selain kita menggunakan icon berupa gambar, di sini juga kita menggunakan keterangan pada tiap-tiap icon yang ada di gambar ini. Misalnya nih, untuk yang menu yang ada di media sosial Facebook di sini ada simbol jempol dan juga ada keterangan like. Nah, ini untuk si gambar icon ini berada di postingan kita. Ya, berarti udah bisa kita baca kan, bisa kita simpulkan. Berarti simbol untuk yang icon ini digunakan untuk melakukan atau kegiatan kita menyukai postingan tersebut. Lalu kalau untuk yang di Microsoft Office misalnya kayak simbol gunting ini adalah cut, lalu ada simbol juga di sini nih ada simbol kuas itu di sini keterangannya format painter. Kalau misalnya nggak dikasih keterangan mungkin agak ambigu ya. Untuk yang icon kuas ini digunakan untuk apa? Untuk membersihkan atau untuk delete atau bagaimana. Jadi agak lebih untuk yang explicit action di sini lebih kepada kita membuat antarmuka dalam bentuk icon dan juga menggunakan keterangan pada icon gambar menu yang kita buat. Di sini prinsip desain antarmuka selanjutnya ada implied action. Implied action di sini kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk manipulasi objeknya. Misalnya pada pembuatan menu, pada interface aplikasi hanya ada visual saja tanpa ada penjelasan terkait fungsi menu tersebut untuk apa. Misalnya ini saya punya gambar menu-menu yang ada di dalam Microsoft Office yang saya ambil. Di sini ada icon berupa gambar disket, ada icon berupa simbol panah ke kiri, ada simbol panah melingkar, dan juga ada simbol monitor dengan ada tambahan tombol play-nya. Nah, di sini untuk icon-icon di sini tidak ada nama keterangannya nih, cukup ya cuma hanya icon berupa gambar aja. Nah, kalau di sini
Kalau mungkin orang atau user tersebut sudah mengerti teknologi atau penggunaan komputer, ini mungkin udah familiar ya, ini tuh untuk apa. Misalnya untuk yang gambar disket ini digunakan untuk men-save file. Bayangkan kalau misalnya memang user tersebut belum masih gagap teknologi sekali gitu. Berarti kita dalam perancang antarmuka itu selain kita menambahkan icon berupa gambar, itu harus kita munculkan juga keterangan apa maksud dari simbol gambar tersebut. Prinsip-prinsip desain antarmuka selanjutnya yaitu direct manipulation. Di sini lebih kepada ini ya, user mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Jadi si user tersebut melakukan aksi apa di dalam menu-menu yang ada di aplikasi tersebut, nanti perubahannya dalam bentuk apa. Di sini contohnya kita klik menu tertentu, maka akan tampil suatu perubahan sesuatu dari fungsi menu tersebut. Dicontohkan nih, kita mau merubah tampilan warna dari start menu yang ada di Windows itu, kita dengan cara melakukan aksinya adalah merubah tampilan itu ada pada menu desktop properties. Lalu kita ingin merubah tampilan skin di Winamp, kita bisa ubah juga tuh melalui menu setting yang ada di aplikasi Winamp ya, dengan cara mengklik menu setting, lalu tinggal kita cari untuk pengaturan dari mengubah tampilan skin Winamp itu di mana. Itu tinggal kita klik, lalu kita atur. Nanti untuk perubahannya nanti adalah dalam bentuk perubahan skin si Winamp tersebut. Lalu ada kegiatan kita biasanya nih kalau bisa di Microsoft Excel, Word, atau PowerPoint, ketika kita melakukan pengetikan di keyboard, mengetikkan Ctrl B, itu digunakan untuk mengubah kalimat tertentu agar tampilan teksnya itu menjadi bold, karena perintah Ctrl B ini digunakan untuk melakukan aksi untuk merubah tampilan teks menjadi lebih tebal. Lalu user control di sini sendiri digunakan untuk pengizinan user untuk mengontrol dan menginisialisasikan suatu aksi. Ya, berkenaan dengan sifat user juga nih, yang mempunyai tingkat konsentrasi kadang yang suka berubah-berubah ya. Misalnya kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user, tapi jangan terlalu sering ini. Ini biasanya kalau memang lagi hilaf usernya itu sendiri dalam entry data. Nah, kita sebagai software engineer itu harus merancang suatu kondisi agar data yang salah yang salah diinput oleh si user tersebut itu tidak terproses dan menghasilkan output yang tidak akurat ya. Maka di sini untuk di sisi user control ini, contoh penggunaan dari perintah illegal command atau cannot recognize input sebagai portal kalau misalnya terjadi kesalahan seperti di atas yang tadi. Selanjutnya kalau untuk feedback and communication, di sini selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Ini lebih kepada komunikasi antara sistem dengan user. Misalnya kalau misalnya kita mau melakukan closing program, nah di sini biasanya akan tampil sebuah message dialog atau notifikasi ya, dalam bentuk tampilan seperti ini biasanya. Selanjutnya, prinsip desain antarmuka terkait dengan konsistensi. Konsistensi di sini
lebih terkait kepada konsistensi tampilan antar muka dalam aplikasi itu. Misalnya di menu satu dengan menu yang lain itu harus konsisten, jangan berubah-berubah, dan kalau misalnya memang ada perubahan pun jangan terlalu banyak agar tidak membingungkan. Misalnya nih, menu-menu yang terdapat di Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, Access itu hampir sama, cuma mungkin ada perbedaan hanya beberapa, sedikit aja. Karena untuk kebutuhan untuk fungsi dari Microsoft Office di sini dari Word sampai Access di sini kan beda, pasti terdapat perbedaan fungsi atau menu yang ada di dalam aplikasi tersebut. Lalu prinsip desain antar muka yang WYSIWYG, yaitu what you see is what you get. Di sini tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil outputnya. Contoh kasusnya adalah ketika kita mau melakukan perataan teks. Itu kan caranya kita ngeblok teks tersebut, lalu kita klik perataan teksnya, apakah mau justify, center, rata kiri atau rata kanan. Maka kalau misalnya ketika kita akan melakukan atau kegiatan ngeprint, hasil print outnya itu sendiri itu akan mengikuti tampilan yang ada di layar monitor kita. Kalau teksnya tengah, berarti nanti pada saat print out pun pasti dia juga tengah, menyesuaikan. Lalu ada aspek estetik integrity. Di sini dalam rancang user interface harus memperhatikan estetika tampilan tersebut. Jangan sampai kita merancang tapi tanpa atau kita mengacuhkan estetik integrity ini. Jadi agar aplikasi yang kita bangun ini tidak cepat bosan di sisi user. Buatlah senyaman mungkin untuk di sisi user. Lalu ada antarmuka berbasis bahasa alami atau natural language interface. Di sini dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami manusia yang diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Ini biasanya dengan terjadi pada suatu pemrograman. Di dalam pemrograman biasanya mengetikkan sintak-sintak atau perintah-perintah yang berasal atau menggunakan bahasa manusia untuk diterjemahkan di dalam logika algoritma dalam program itu untuk menghasilkan sebuah sistem atau aplikasi yang kita bangun. Lalu ada juga pembahasan mengenai sistem menu nih. Nah, sistem menu ini sendiri apa sih? Di sini merupakan sebuah menu atau dialog yang menampilkan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Ya. Adapun untuk sistem menu, di sini ada dua jenis sistem menunya, yaitu sistem menu datar, sistem menu tarik. Ya. Sistem menu datar di sini ada selektor pilihan, ya. Selektor pilihan di sini kalau untuk selektor pilihan di sini ini lebih ke ini, tampilan menu yang pada saat kita mau menginputkan dari tampilan menu itu sendiri, kita memasukkan kode-kode tertentu, misalnya kode berupa angka ataupun huruf. Lalu untuk yang sistem menu menggunakan highlight marker, di sini penggunaannya ini biasanya menggunakan tombol-tombol khusus, biasanya menggunakan tombol direct ya, misalnya tombol ke atas, tombol tanda panah ke atas, ke kanan, kiri, ataupun ke bawah. Ya. Contohnya nanti ada di bagian bawah di sini. Nah, ini untuk sistem menu datar atau selektor pilihan. Di sini ada sebuah menu, ya. Di sini untuk menunya di sini, ini untuk menampilkan data makanan dan juga data minuman. Data makanan dan data minuman di sini masing-masing menggunakan angka, ya. Dan untuk menggunakan angka di sini,
di sini ada suatu menu, yaitu untuk menginput pilihan data menu yang akan kita pilih. Jadi berdasarkan kode-kode angka di sini, misalnya saya mau memilih data makanan mie bakwan, maka pada saat di inputan pilihan Anda di sini kita cukup mengetikkan angka 3 untuk memilih menu makanan mie bakwan. Selanjutnya, kalau untuk yang sistem menu datar yang highlight marker, di sini biasanya penggunanya paling banyak tuh untuk yang di website atau aplikasi ini gaming. Nah, di sini untuk sistem menu highlight marker di sini, kalau misalnya saya contohkan, ketika kursor saya mengarahkan kepada menu multiplayer, maka untuk yang kotak menu multiplayer ini dia akan meng-highlight atau memberikan tanda berupa highlight atau tanda ini ya, tanda warna gitu, atau menyoroti menu multiplayer ini yang menandakan saya memilih menu multiplayer ini. Lalu ada sistem menu tarik. Kalau untuk sistem menu tarik di sini atau pull down, contohnya seperti yang digambar di sini. Ketika saya klik menu insert nih, ini ada beberapa menu-menu, ada 4 menu ya, ada page number, symbol, dan picture. Nah, di sini di menu picture ada tanda panah ke samping. Ketika saya arahkan mouse saya ke menu picture atau saya klik menu picture, nanti akan menampilkan submenu lainnya lagi di sampingnya. Itu yang disebut dengan menu tarik. Ada lagi untuk merancang antarmuka, di sini kita bisa menggunakan beberapa basisnya ya. Bisa menggunakan basis icon. Di sini sebuah dialog atau menu yang kita gunakan itu adalah seluruhnya adalah menggunakan fitur-fitur simbol gambar saja. Lalu ada sistem penjendelaan. Di sini sistem penjendelaan terkait dengan sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya itu sendiri ya, agar kita dalam mengakses sistem penjendelaan ini. Lalu untuk jenis-jenis jendela ini sendiri ada 4, yaitu jenis jendela double TY atau teletypewriter, lalu ada time multiplex windows, ada space multiplex window, ada non-homogen. Untuk jendela yang tipenya teletypewriter ini sebuah jendela aplikasi. Ini jendela aplikasinya yang masih sederhana ya. Biasanya ini lebih cuma antara teks dengan user aja. Jadi contohnya di sini penggunaan yang jendela teletypewriter ini adalah pada aplikasi Command Prompt. Lalu ada lagi di sini time multiplex windows. Di sini time multiplex windows di sini penggunaannya lebih kepada ini ya. Dalam satu aplikasi kita bisa membuka beberapa jendela, bisa membuka lebih dari satu jendela. Misalnya nih saya ambil dari tampilan program Visual Basic. Di sini di dalam program ini bisa ada beberapa jendela. Yaitu di sini untuk yang di tengah ini jendela untuk mendesain, lalu untuk yang di kanan samping di sini untuk jendela setting komponen atau objek yang ada di desain di sini. Lalu untuk di sebelah kiri di sini yang di sidebar di sini untuk menu atau jendela untuk mengakses komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam desain
program berbasis Visual Basic. Lalu ada lagi di sini program ini Microsoft Access. Microsoft Access di sini bisa kita lihat ya, di dalam satu aplikasi di sini kita bisa membuka dua jendela sekaligus seperti ini. Di sini yang jendela yang paling depan ini digunakan untuk input data dalam tabelnya. Lalu kalau untuk yang di jendela yang di belakangnya ini digunakan untuk melihat nih tabel-tabel yang ada di database yang sudah kita buat di Access ini apa saja. Tuh, ini hanya untuk menampilkan tabel-tabel yang ada di database. Di sini untuk input data pada tabel yang ada di dalam database Access-nya. Selanjutnya di sini space multiplex windows. Di sini cara kerjanya itu adalah di dalam satu layar monitor laptop. Di sini bisa kita buka lebih dari satu jendela sekaligus ya. Misalnya di sini saya di dalam layar laptop saya membuka 3 jendela aplikasi sekaligus. Yang pertama di sini explore, ini menu explore komputer saya. Lalu ada menu atau ini ada aplikasi PowerPoint, lalu ada aplikasi Word atau Office Word di sini. Jadi saya buka secara sekaligus dalam satu layar monitor laptop saya. Itu yang disebut untuk space multiplex window. Lalu untuk yang non homogen, ini sebuah jendela menu dengan definisinya sendiri adalah jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis jendela dua di atas yang tadi ya. Di sini untuk jenis non homogen itu contohnya adalah pada saat kita mau ngezoom ya. Pada saat kita mau ngezoom suatu layar atau suatu menu, misalnya di sini ketika kita klik menu view lalu kita klik menu zoom, di sini ada pilihan-pilihan zoomnya mau berapa persen. Kalau misalnya kita sudah menentukan nih mau berapa persentase zoomnya yang akan kita gunakan di sini, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan tampilan sesuai dengan persentase zoom yang kita pilih. Atau kalau untuk yang non homogen juga bisa selain menggunakan menu klik seperti ini, bisa juga kalau misalnya tampilan layar dalam bentuk touchscreen itu untuk memperbesar dan mengecilkan suatu objek yang ada di dalam monitor itu, bisa kita cara kerjanya bisa kita hanya membesarkan dan mengecilkannya itu dengan menggunakan jari kalau untuk yang menggunakan touchscreen. Jadi untuk yang non homogen biasanya untuk untuk mengambil rincian dari objek yang kita soroti di dalam monitor. Lalu untuk manipulasi langsung, pengertiannya adalah penyajian langsung aktivitas kepada pengguna sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Misalnya mungkin berbasis voice ya, misalnya kayak kontrol lalu lintas penerbangan, itu kan ada beberapa perangkat yang mungkin bisa kita gunakan untuk memerintah komputer itu secara langsung dari kita tanpa harus kita lakukan aksi, misalnya tombol misalnya kita akses klik menu ini, menu itu, jadi tinggal kita klik tombol-tombol saja gitu. Maka akan diproses secara langsung oleh sistem yang ada di dalam kontrol lalu lintas penerbangan itu sendiri. Lalu antarmuka berbasis interaksi grafis. Nah, di sini untuk antarmuka berbasis interaksi grafis di sini merupakan sebuah dialog berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan aktivitas itu. Contohnya di sini saya menggunakan tampilan halaman Facebook ya. Di sini ada beberapa link, misalnya ada link beranda, profile, teman, lalu ada juga link-link yang berupa gambar di sini. Nah,
di sini kalau misalnya untuk yang berbasis interaksi grafis di sini, kalau saya klik link tersebut, link yang berupa kata atau berupa gambar, ketika saya klik nanti akan muncul informasi terkait dengan link yang kita klik. Misalnya kalau link profile berarti akan tampil informasi mengenai profil si pengguna Facebook tersebut. Tuh. Atau misalnya saya klik gambar yang ada di yang saya tunjuk di sini, ketika saya klik nanti akan tampil juga informasi terkait dengan gambar link tersebut. Lalu interface design. Interface design di sini meliputi antarmuka program internal dan eksternal. Jadi di dalam desain interface di sini kita perlu memperhatikan atau kita perlu juga bedakan ya antara interface yang di sisi, kalau di sisi yang di program internal berarti di sisi si programmer, dan untuk yang eksternal itu di sisi end user atau si pengguna biasa. Jadi pasti ada perbedaan tuh, untuk dari sisi programmer dengan sisi user pasti terdapat perbedaan dalam mengakses interface si aplikasi dari sebuah aplikasi atau sistem yang dibangun. Ini pasti ada perbedaan. Lalu dalam pengembangan software, jika pengembangan software itu dikatakan baik itu, ini memuat beberapa poin-poin ini ya. Ya, di sini ada poin high performance, mudah digunakan, penampilan yang baik, reliability, lalu mampu beradaptasi, interoperability, dan mobility. Nah, ini ke berapa poin ini tadi? 7 poin di sini. Ini merupakan poin-poin jika si software ini dikatakan baik, itu harus memenuhi beberapa poin-poin di sini. Kalau misalnya ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka ya berarti software tersebut masih belum bisa dikatakan masih belum baik ya. Misalnya nih tidak mobility di sini, software tersebut dibuat nggak bisa diaplikasikan untuk operating system manapun. Misalnya dia si software ini si aplikasi ini hanya bisa dioperasikan hanya untuk operating system Windows saja, di Linux tidak bisa. Nah, ini berarti softwarenya masih belum baik, masih belum bisa dikatakan baik. Ya, lalu mengambil keputusan dalam desain, ini juga harus kita pertimbangkan dalam mendesain antarmuka ya. Keputusan-keputusannya. Keputusan-keputusan itu terdiri dari apa saja? Di sini terdiri dari aplikasi semakin membesar dan menjadi semakin lambat, otomatis ya. Kalau misalnya aplikasi sudah dilakukan pengembangan, otomatis aplikasinya itu semakin membesar, semakin kompleks, maka ketika kita akses pasti akan lebih lambat. Pasti akan lebih lambat dari yang sebelumnya. Lalu user interface pada aplikasi semakin kompleks, jelas ya, karena semakin aplikasi atau sistem yang kita kembangkan dari sistem sebelumnya, pasti ada penambahan ruang lingkup lagi. Nah, pasti menu-menu yang ada di aplikasi atau sistem itu pasti juga akan lebih kompleks ketimbang yang sebelumnya. Lalu selanjutnya, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru menjadi lebih lama ya, karena untuk pengembangan sistem dari yang sistem sebelumnya itu pasti ada penambahan fitur-fitur baru. Nah, ini bakal membutuhkan waktu yang lama sampai program itu siap untuk diakses oleh si pengguna. Karena untuk pengembangan fitur baru kita perlu menyesuaikan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru saat ini, dan juga untuk beberapa kondisi-kondisi ke depan itu seperti apa gitu. Kondisi-kondisi kendala yang akan dihadapi oleh si pengguna itu bagaimana gitu. Pasti akan lebih lama dalam pembuatan fitur baru.
sebelum siap pakai oleh si usernya. Lalu dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi lebih melebar, tentu ya, karena semakin kompleks atau semakin berkembangnya sistem atau aplikasi yang sudah kita kembangkan sebelumnya ini, pasti menu-menu utilitas seperti menu help di sini pasti akan menjadi lebar ruang lingkupnya atau menjadi lebih banyak menu-menu helpnya gitu, karena ruang lingkupnya juga semakin lebar dan juga program itu semakin kompleks. Otomatis menu help di sini pasti akan lebih pasti akan lebih banyak menu-menu yang tersedia di dalam menu help ini. Tuh, misalnya kondisi kalau ada kendala di kesukaran kita mengakses menu A, menu B, menu C, itu perlu kita jabarkan di dalam menu help ini. Tuh. Lalu resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada, pasti ya. Lalu meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi, sudah pasti, karena seiring dengan aplikasi atau sistem yang kita kembangkan semakin lebih kompleks, maka pada saat proses memvalidasian data itu juga akan semakin membutuhkan waktu lebih lama dan lebih membutuhkan proses yang lebih lama juga, gitu. Karena data-datanya pun pasti lebih banyak yang harus diproses. Gitu. Selanjutnya, dalam mendesain layout ada 3 model yang dipakai ya. Yang pertama di sini berbasis dokumen. Nah, berbasis dokumen ini merupakan aplikasi yang menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka dan dirubah kembali sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Ya. Misalnya aplikasi yang berbasis dokumen di sini dicontohkan Microsoft Office, yaitu seperti Word, Excel, OpenOffice, CorelDRAW, lalu ada juga Photoshop. Selanjutnya, model aplikasi yang berbasis non-dokumen. Di sini aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan diubah secara bebas lagi. Misalnya Microsoft Office Outlook, lalu MySQL, dan juga Mayop. Contohnya deh, untuk yang di non-dokumen ini saya ambil contoh yang di Mayop. Ketika si user salah menginput data keuangan yang diinput di dalam aplikasi Mayop di sini, tidak kita langsung input. Misalnya saya salah diinput di menu retur pembelian, itu tidak bisa secara langsung, tapi harus kita analisis dulu. Misalnya untuk yang retur pembelian ini terkait dengan transaksi apa-apa saja gitu. Jadi kalau untuk berbasis non-dokumen tidak bisa secara langsung untuk melakukan perubahan, tapi harus kita analisis dulu nih ke belakang dan juga ke depannya. Ini transaksi retur ini terkait dengan transaksi apa saja gitu. Lalu ada mode aplikasi dengan di sini berbasis utilitas. Di sini aplikasi ini sifatnya adalah hanya penunjang aja. Ada di sini contoh aplikasi yang termasuk dalam mode aplikasi utilitas ini adalah aplikasi Winamp, Media Player, Power DVD, atau aplikasi antivirus Kaspersky, Norton, atau F-Secure. Jadi ini hanya untuk penunjang aja kalau untuk utilitas. Nah, di sini untuk contoh-contoh layout desain yang berbasis dokumen. Ini contoh tampilan dari Microsoft Office Word ya. Selanjutnya di sini Macromedia Flash yang masih berbasis dokumen juga. Lalu untuk yang non dokumen ini Outlook, tampilannya seperti ini. Dan juga ini MySQL, dan juga untuk yang ini aplikasi pengolah data keuangan Mayop. Ini untuk yang berbasis non-dokumen. Selanjutnya untuk yang berbasis utilitas ini lebih ke lebih menekankan pada style pada si menu-menu ini.
Oke, sampai di sini aja untuk pertemuan 5 saya sampaikan pembahasannya. Jika masih ada yang kurang jelas dari penyampaian saya, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar materi pertemuan 5 ini, silahkan bisa disampaikan di WhatsApp group atau bisa WA pribadi, saya juga bisa. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.